UAS K3 Rumah Sakit, Strategi Penanganan APD dalam Masa Kritis, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas 11 Maret. Dalam kasus pandemi COVID-19 ini ternyata menimbulkan berbagai masalah juga tak terkecuali dalam dunia medis yang dipercaya sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Peran medis sangat dibutuhkan, khususnya untuk merawat hingga menyembuhkan pasien yang berstatus positif COVID-19 ini. Namun, seiring bertambahnya kasus pasien positif COVID-19, maka muncul juga berbagai masalah yang dialami oleh dunia medis Indonesia. Dan salah satunya adalah kurangnya penunjang medis, yaitu alat pelindung diri. Masih banyak keluhan mengenai yang berkaitan dengan kelangkaan APD. Berdasarkan berita-berita di media sosial, dengan kurangnya APD untuk medis ini, maka dengan terpaksa demi melindungi petugas medis, ada beberapa rumah sakit yang terpaksa menggunakan alat pelindung diri seadanya, seperti jas hujan, APD bekas operasi pasien, dan sebagainya untuk melindungi petugas medis agar tidak ikut tertular virus tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan terpaksa karena pihak rumah sakit kesusahan dalam mencari APD tersebut karena APD sudah langka akibat imbas dari penyakit ini. Dengan adanya permasalahan itu di rumah sakit, maka kami merumuskan solusi untuk pihak rumah sakit dalam menangani masalah ini, yaitu dengan 3M. Apa saja 3M itu? Pengelolaan APD dalam masa kritis seperti ini sangatlah penting. Untuk itu, saya akan menjabarkan metode 3M yang digunakan untuk pengelolaan APD dalam masa kritis. Nah, untuk M yang pertama yaitu membuat skala prioritas penggunaan APD berdasarkan tingkat perlindungan, yaitu memprioritaskan penggunaan APD yang tersedia untuk kegiatan yang pertama, prosedur aerosol, dan yang kedua adalah perawatan pasien dengan transmisi kontak yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu melaksanakan prinsip pengendalian lingkungan dan administratif. Dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, memasang barier atau penghalang berupa jendela yang terbuat dari kaca atau dari plastik di ruang informasi, ruang triase, ruang farmasi, atau di ruang IGD. Yang kedua, memperpanjang lama waktu penggunaan APD. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan telemedicine. Dan yang keempat, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga medis tentang cara mengenakan dan melepas APD dengan baik dan benar. Nah, lalu untuk M yang ketiga yaitu melaksanakan manajemen penggunaan APD reusable. Nah, untuk saat ini, petugas medis menjadi garda terdepan dalam penanganan penyakit ini. Pemerintah juga berusaha untuk menyuplai apa saja yang dibutuhkan oleh petugas medis, seperti APD medis yang mulai langka dengan mengimpor APD dari luar negeri. Dan kini kita pun sebagai masyarakat juga bisa membantu. Mari kita bahu-membahu membantu mengatasi masalah ini. Kita gerakkan, kita bantu konveksi lokal kita, karya anak bangsa untuk membuat APD medis yang tentunya sesuai dengan anjuran WHO. Bahwa ini kan adalah PTGA ini adalah perusahaan yang awalnya tidak memproduksi APD.
ini dia memproduksi ini kan adalah gamer biasa gitu. Nah begitu ada COVID, kemudian mereka mengalihkan sebagian produksinya untuk menyiapkan untuk APD. Di saat itulah kemudian mereka minta izin sebenarnya ceritanya. Nah oleh karena mereka minta izin, kami mempercepat proses perizinannya dan saya minta kalau bisa tingkatkan produksinya. Dan untuk pihak rumah sakit, maka pesan kami adalah ingat 3M.